Suatu hari, entah kenapa tiba-tiba kalian merasa kerjaan kalian tuh capek banget. Terus kalian nggak mau kerja lagi nih. Maunya santai-santai aja di rumah, tapi uang ngalir terus. Terus kalian kepikiran nih, deposito. Bisa nggak ya hidup cuman dari bunga deposito doang? Jawabannya bisa. Tapi tentu karena kalian maunya hidup cuman dari bunga deposito, pertama-tama kalian harus punya uang nih untuk didepositokan. Bener gak? Nah, pertanyaannya, berapa jumlah uang yang dibutuhkan biar bunganya cukup nih untuk kehidupan sehari-hari kalian? Nah, sebelum menjawab itu, kita harus tahu dulu nih, berapa kebutuhan hidup kalian per bulannya. Singkatnya, kita anggap kebutuhan hidup kalian itu 5 juta per bulannya. Ini misalnya. Dan dengan kebutuhan segitu, perlu berapa nih untuk didepositokan biar bunganya cukup? Langsung aja kita ke hitungannya ya. Dan sebelum kita ke hitungannya, perlu kalian ketahui kalau setiap bank itu menawarkan suku bunga yang berbeda-beda untuk produk deposito mereka. Tapi dalam kasus kita ini, kita asumsikan aja suku bunganya itu 4% per tahun. Ya, meskipun ada bank yang menawarkan lebih tinggi dari 4%, terutama bank-bank digital nih. Tapi kita tetap pakai 4% aja dulu. Kenapa? Nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita lanjut ya. Dengan bunga deposito sebesar 4%, maka modal yang kalian butuhkan untuk mendapatkan 5 juta per bulan adalah 2 miliar rupiah. Cara ngitungnya gimana bang? Gini, 2 miliar dikali 4% sama dengan 80 juta. Artinya, bunga yang kalian dapat untuk deposito senilai 2 miliar adalah 80 juta rupiah per tahunnya. Tapi ini belum final ya. Masih harus dikurangi pajak deposito sebesar 20%. Ini aturannya udah ada ya. Setiap nilai deposito yang melebihi 7.500.000 rupiah akan dikenakan pajak sebesar 20%. Jadi, bunga yang 80 juta tadi dikurangi 20%, sisanya 64 juta per tahunnya. Kemudian, dari 64 juta ini dibagi 12 bulan. Kan setahunnya 12 bulan ya. Jadinya pendapatan kalian setiap bulannya adalah 5.333.000 rupiah. Jadi, singkatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup senilai 5 juta per bulan, hanya dari bunga deposito nih, kalian butuh modal 2 miliar rupiah. Jelas ya? Tadi hitungannya kan udah jelas tuh. Kita ke pertanyaan, apakah deposito itu aman? Atau apakah uang yang kita depositokan tadi itu aman? Jawaban saya aman. Kalau uang yang kalian depositokan dijamin oleh LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Itu maksudnya gimana ya bang? Maksudnya, kalau seandainya terjadi gagal bayar, atau amit-amit banknya bangkrut deh, uang yang kalian depositokan tadi diganti oleh LPS. Tentu gak sekedar ganti ya, ada syarat yang harus kalian penuhi biar uang kalian tuh dijamin oleh LPS. Syaratnya apa bang? Nah, syaratnya ada 3. Syarat yang pertama adalah deposito kalian tercatat secara jelas di pembukuan bank. Artinya kalian depositonya kegiatannya jelas tercatat. Dan yang kedua, bunga yang kalian dapatkan tidak melebihi bunga yang ditetapkan oleh LPS. Jumlah bunganya ini berubah-ubah ya. Dan per hari video ini dibuat, jumlah bunga yang dijamin oleh LPS adalah sebesar 4,25% untuk deposito bank umum. Maka dari itu tadi kita menggunakan simulasi bunga sebesar 4% agar kita tidak melanggar aturan. Jadi uang kita aman ya, dijamin oleh LPS. Kalau kita misalnya dapat bunganya 5%, 6%, kalau kalian mau ambil ya boleh-boleh aja. Tapi artinya simpanan kalian tidak terjamin oleh LPS. Dan seandainya terjadi gagal bayar atau banknya bangkrut ya uang kalian hilang. Itu aja. Dan yang ketiga, kita tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan bank. Misalnya contohnya nih, melakukan tindakan melanggar hukum yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Itu udah jelas ya, nggak perlu dilanjutin lagi.
Dan perlu kalian ketahui, batas maksimal untuk uang yang dijamin oleh LPS itu hanya 2 miliar rupiah ya, per rekening bank. Jadi kalau deposito kalian melebihi 2 miliar rupiah, contohnya 3 miliar nih, terus amit-amit banknya bangkrut nih, yang diganti cuma 2 miliar, itu juga dengan catatan ketiga syarat tadi terpenuhi ya, tidak ada aturan yang dilanggar. Kalau ada salah satu aja yang dilanggar ya tidak diganti sama sekali. Tadi soal keamanannya. Sekarang kita ke pembahasan apakah deposito itu menguntungkan. Menurut opini pribadi saya, kalau dilihat dari sisi psikologi ya bisa jadi menguntungkan bagi sebagian orang. Karena kalian akan merasa lebih tenang nih. Siapa sih yang nggak tenang? Nggak ngapa-ngapain aja, di rumah aja bisa tetap produktif, menghasilkan uang. Tiap bulan udah pasti 5 juta tuh. Selama nggak terjadi krisis yang parah, dan banknya nggak gagal bayar, kalaupun terjadi kan dijamin tadi oleh LPS, bener nggak? Ya meskipun saya nggak tahu nih proses pengembaliannya ribet apa enggak, lama apa enggak, karena saya belum pernah ngalamin secara pribadi. Dan amit-amit jangan sampai ya kita ngalamin. Itu kan dari sisi psikologi. Kemudian dari sisi hitungan ekonomi, deposito itu menguntungkan apa enggak ya? Menurut saya, enggak. Kenapa? Karena nilai uang kalian tuh akan terus tergerus sama yang namanya inflasi, yang angkanya berada di kisaran 5% per tahun. Jadi, sederhananya begini, 5 juta per bulan yang kalian dapat, mungkin untuk saat ini masih cukup untuk kebutuhan bulanan kalian. Tapi gimana dengan 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian deh? Bisa jadi 5 juta tadi udah gak cukup nih untuk kebutuhan sehari-hari kalian. Karena kan harga-harga udah pada naik, bener gak? Itu udah saya pernah bahas di video sebelumnya. Itu cuman bunganya aja. Belum lagi uang 2 miliar yang kalian depositokan, 5 tahun atau 10 tahun kemudian nilainya juga bakalan tergerus inflasi dong, bener gak? Karena itu menurut saya, deposito dalam hitungan ekonomi itu nggak menguntungkan, apalagi dalam jangka panjang. Jadi setelah menonton video ini, kalau kalian masih punya keinginan atau punya cita-cita untuk hidup cuma dari bunga deposito doang, saya harap kalian mikirin ulang deh. Bukannya nggak boleh, boleh-boleh aja sih. Tapi sebaiknya sebelum kalian memikirkan gimana nih caranya mendapatkan modal awal untuk deposito, lebih baik kalian mikirin gimana nih cara menghasilkan uang yang nilainya melebihi angka inflasi tadi. Setelah kalian punya itu, boleh deh kalian mikirin cari uang untuk modal deposito. Biar hidup juga sedikit lebih tenang, ya gak? Tapi kalau kalian punya pemikiran yang berbeda, ya boleh-boleh aja. Boleh tulis di kolom komentar, kita diskusi. Dan di akhir video ini, pesan saya cuma satu. Produktif itu bukan hanya soal menghasilkan uang bagi diri kita sendiri, tapi bagaimana dalam setiap kegiatan kita, ada banyak orang yang terlibat, dan mereka juga mendapatkan keuntungan nih dari kegiatan kita. Sekian video hari ini, terima kasih sudah menonton dan kita obrolin duit lagi di video selanjutnya. Di mana ya cari pinjaman 2M?